Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat Bu Guru Ngaji, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun. Dan mudah-mudahan segala aktivitas kita, baik aktivitas kita yang hubungannya dengan akhirat kita maupun dunia kita, semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Guru Ngaji, di channelnya Gus Rumail Abbas ya, di Pamitnya Ngantor, beliau menanggapi sebuah tanggapan yang cukup penting ya, karena di sini beliau membantah atau memberikan argumentasi terkait dengan tuduhan Kiai Haji Imaduddin Utsman bahwa sekitar 8 ataukah 9 ya tokoh Ba'alawi itu sebenarnya adalah tokoh ahistoris. Itu menurut Kiai Haji Imaduddin Utsman termasuk Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ya. Mulai dari situ kemudian 8 tokoh dianggap oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu adalah tokoh-tokoh yang fiktif, yang tidak jelas sejarahnya. Dan di dalam postingannya kali ini Gus Rumail itu memberikan beberapa bukti isnad dari kitab-kitab hadis begitu yang pernah disebut oleh para ulama, yang menyatakan bahwa sesungguhnya ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu sebetulnya adalah bukan tokoh fiktif seperti tuduhan Kiai Haji Imaduddin, tapi itu adalah memiliki bukti-bukti historis sebetulnya. Walaupun di tulisan ini tidak secara jelas menyatakan bahwa Muhammad bin Isa Al-Muhajir itu adalah tokoh yang yang memang betul-betul bertemu ya, atau pengarang-pengarang kitab ini betul-betul pernah bertemu dengan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ini hanya sekedar khabar atau cerita ya, yang ditulis oleh para ulama yang seabad atau 2 abad setelah Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir meninggal dunia. Tapi sebelum kita ke tulisan yang bagian itu ya, di bagian-bagian awal tulisannya Gus Rumail ini memberikan tanggapan yang tidak kalah menariknya juga ya, karena dia menyayangkan sikap sejumlah orang di Bekasi beberapa hari lalu yang merangsek ya, berusaha membubarkan pengajian Kiai Haji Imaduddin Utsman di sebuah masjid ya. Rumail Abbas juga menyayangkan hal itu terjadi ya, dan tidak seharusnya menurut dia. Sebaiknya saya baca aja ya tulisan ini ya, nanti kita komentari setelah kita baca semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Kiai Imaduddin, sehabis sholat saya membuka WhatsApp dan banyak kiriman video Jawara Bekasi yang meringsek pengajian Kiai Imaduddin kemarin. Dan ini sangat disayangkan, betapa tidak setuju pun memang tidak seharusnya melakukan intimidasi seperti ini. Jadi Gus Rumail itu tidak setuju ya terkait dengan cara-cara intimidatif atau persekusi yang dilakukan oleh sejumlah orang. Mereka yang tidak setuju dengan pengajian itu sebenarnya nggak banyak ya. Kalau kita lihat di video itu ya sekitar 10 atau 12 atau 15 orang lah paling banyak ya kelihatannya kalau di video. Dan itu juga menurut penjelasan beberapa sumber memang ya jadi hanya beberapa orang saja ya. Kalau dikatakan oleh Gus Rumail bahwa Jawara Bekasi ini meringsek gitu ya, meringsek ini kan bahasanya kan kayak banyak gitu ya, padahal enggak juga ya. Mereka kalah banyak lah sama jamaah yang ada di situ ya. Saya juga menyatakan terima kasih ya kepada teman-teman Ansor Banser itu yang sabar ya menghadapi itu ya tanpa emosi ya. Kalau emosi kan bisa jadi bentrok gitu ya. Dalam hati saya membatin, energi Kiai Imaduddin untuk mengkampanyekan pembatalan Ba'alawi ternyata sangat tinggi, karena setelah dari sana beliau langsung mengisi acara ke Malang, Jawa Timur untuk membicarakan hal yang sama. Ada tuh Bagus Mogi dan Tengku Qori Al-Kusyashi. Bahkan saya mendapati KRT Fakih Wirahadiningrat live di Mama Gufron dan tema yang dibawa masih sama seperti Kiai Imaduddin.
Saya kira ini ya Gus Rumail, jadi ya semangat Kiai Haji Imaduddin untuk mengkampanyekan pembatalan Ba'alawi ini beliau sudah ungkapkan di ceramahnya. Beliau menyatakan bahwa yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Menurut beliau itu ini adalah salah satu dari aplikasi hadis yang mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi itu. Jadi ini dalam rangka dakwah ya, bukan sekedar kampanye ya, tetapi ini adalah dakwah yang menurut perspektif Kiai Haji Imaduddin itu adalah ketika ada orang yang mengetahui nasab seseorang itu batal, apalagi ke Rasulullah, maka dia menjadi berhukum fardu kifayah ya. Dia mengkampanyekan atau dia menyampaikan bahwa nasab tersebut batil. Jadi ini saya kira perspektifnya adalah perspektif dakwah ya, beda perspektif dengan apa Gus Rumail ya. Kita tidak bisa menyalahkan Kiai Haji Imaduddin yang di ceramahnya itu memasukkan materi Ba'alawi ini, karena yang punya pikiran kan beliau, yang diundang ceramah kan beliau ya. Tidak bisalah kita intervensi ya. Maka ya yang paling pas ini apa yang dilakukan oleh Gus Rumail seperti ini adalah memberikan kritik-kritik yang ilmiah ya, dan memberikan bukti-bukti, bantahan-bantahan yang bisa menjawab apa yang diresahkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Untuk mengapresiasi energi yang sebesar itu, saya pengen menulis ulang temuan bukti sezaman yang sepertinya ditunggu banyak orang termasuk Kiai Imaduddin. Buktinya ialah isnad atau mata rantai riwayat yang saya dapatkan dari kurang lebih 75 hadis melalui beberapa tokoh Ba'alawi, sekaligus mengkonfirmasi mereka sebagai sosok historis. Nah ini menurut Gus Rumail itu ada kurang lebih 75 hadis yang di situ menyebutkan beberapa tokoh-tokoh Ba'alawi yang dicurigai oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman itu adalah tokoh fiktif. Itu disebutkan di dalam beberapa isnad ini. Memang tidak disebutkan secara jelas tentang Ahmad bin Isa Al-Muhajir secara langsung ya. Artinya tokoh-tokoh yang menulis ini mungkin tidak bertemu langsung ya dengan Ahmad bin Isa Al-Muhajir, tapi mungkin muridnya atau keluarganya begitu ya. Ini yang menurut Gus Rumail itu adalah sebagai bukti historis juga yang menunjukkan bahwa Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu adalah benar-benar ada orangnya, bukan tokoh fiktif seperti yang dituduhkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Coba kita baca ya, karena ini panjang, jadi saya akan baca beberapa contoh-contoh saja. Pertama, pada tahun 476. Kalau 476 ini berarti ya sekitar seabad setelah meninggalnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir ya. Abdullah Haq Al-Ishbili mendapatkan ijazah hadis dari Abu Al-Qasim An-Nafat yang mengkonfirmasi bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidaklah berjulukan An-Nafat namun Al-Abah. Begitupun Al-A'lal bukan Abdalal adalah julukan untuk Abu Muhammad Al-Hasan. Ada kekeliruan gelar dalam naskah Al-Majidi bahwa Al-Umari, dan yang benar ialah bin bukan min dalam Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili. Dan nama Ubaidillah terkonfirmasi sebagai putra dari Ahmad Al-Muhajir sekaligus saudara dari Muhammad bin Ahmad Al-Muhajir. Nama ini yang disepakati seluruh ulama nasab. Ini juga menjawab kritiknya Kiai Haji Imaduddin beberapa waktu yang lalu tentang kitab Uqudul Almas ya, yang ditulis oleh Alwi Al-Haddad ya. Kemudian yang kedua, pada tahun 635 Hijriah masih konsisten tidak ada gelar An-Nafat untuk Imam Ahmad Al-Muhajir, namun julukannya ialah Al-Abah. Nanti sanadnya tahun 536 Hijriah, 481 Hijriah dan 409 Hijriah pun mengkonfirmasi gelar ini. Jadi setelah sekitar, kalau 500 berarti sekitar 2 abad ya. Setelah 2 abad meninggalnya Ahmad Isa bin Muhajir ini sejumlah kitab ini menulis keberadaan Ahmad Al-Muhajir. Kemudian yang ketiga, pada rantai silsilah dengan tahun yang sama, Imam Ahmad Al-Muhajir diberi nisbah Al-Uraidi, julukannya Al-Abah, dan direportasi sebagai Nazil Al-Yaman, pendatang dari bumi Yaman. Artinya minimal pada tahun 635 Hijriah atau 315 tahun sejak perpindahannya. Berarti 3 abad ya. Setelah 3 abad hijrahnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir, informasi tentang hijrahnya ke Yaman bukan Indonus terkonfirmasi lewat bukti materi sekunder yang paling mendekati zamannya.
Dan nama Abdullah terkonfirmasi sebagai anak Imam Ahmad Al-Muhajir sekaligus saudara Muhammad bin Ahmad Al-Muhajir. Keempat, pada tahun 761 Hijriah, Abu Hasan Al-Ali Asy-Syanini meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Ali yang dikenal dengan Al-Faqih Al-Muqaddam melalui Abdullah Ba'abud. Riwayat yang sampai kepadanya ialah hadis dari rantai silsilah Ali bin Jadid Al-Alawi yang tidak lain ialah keturunan Imam Ali Al-Uraidi. Gelarnya bin Jadid Al-Uraidi dan artinya bukan keturunan Imam Musa Al-Kazim. Kelima, Syekh Sa'ad Ad-Davari yang bergelar Tajul Arifin diklaim sebagai guru murid dari Imam Faqih Al-Muqaddam. Saya belum menemukan manuskrip karya muridnya bernama Batahan menulis biografi Sa'aduddin, namun lewat riwayat anaknya yaitu Amr bin Sa'ad ad-Din wafat 667 Hijriah terkonfirmasi bahwa Muhammad bin Ali sudah dikenal sebagai julukan Al-Faqih Al-Muqaddam. Tak kurang dari itu, Al-Faqih pun murid dari seorang ahli hadis yang zuhud bernama Salim bin Basri bin Abdullah. Ada iltibas entah ia tertulis Al-Uraidi, Al-Hadrami atau Al-Alawi, namun saya tulis karena penting. Meskipun belum ada bukti material ia bernama Ismail, namun sosok Salim bin Basri sudah terkonfirmasi pada tahun 667. Jadi ini sekitar berapa ya? Sekitar 4 abad itu sudah tertulis ya. Ada tulisan-tulisan yang menyebut bahwa Faqih Muqaddam yang juga dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin itu adalah orangnya itu adalah fiktif. Ini dibuktikan oleh Gus Rumail dengan adanya kitab yang pernah menulis soal Faqih Muqaddam pada tahun 667 Hijriah ya. Kenapa bisa ada tahun dalam riwayat? Di bawah ini adalah contoh isnad dari ijazah kitab As-Sunnah Al-Mastur karya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dulu intelektual muslim menuliskan titi mangsa ia mendapatkan ilmu dari gurunya dan menuliskan silsilahnya. Sekedar contoh, nomor 1, seseorang mendapatkan isnad dari silsilah puncaknya Abul Hasan bin Muhammad bin Hasan Al-Habli pada bulan 20 Ramadan, mungkin pada tanggal 20 Ramadan 515 Hijriah. Nomor 2, seorang mendapatkan isnad dari silsilah puncaknya Abdul Aziz 17 Zulhijjah. Seorang mendapatkan isnad dari silsilah puncaknya Ibrahim bin Abdullah Al-Maqdisi. Dan mirip seperti itulah yang mendapati Imam Ubaidillah dan beberapa keturunannya yang ahli hadis, sekaligus mengkonfirmasi hijrahnya Imam Ahmad Al-Muhajir ke Yaman. Ini saya kira penting ya untuk ditanggapi oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, karena menurut referensi yang dibaca oleh Gus Rumail ini, sejumlah kitab itu menyebutkan ya tentang adanya isnad yang menjurus ke beberapa ulama-ulama Ba'alawi ini. Tetapi kemudian ini juga perlu dikritisi ya, perlu dikaji lagi ya, apakah isnad-isnad yang ditulis di dalam kitab-kitab ini dalam jumlah yang banyak gitu. Kenapa? Karena kalau hanya satu, saya kira ya kecurigaan atau dugaan yang menyatakan bahwa ya ini karena ada sesuatu indikasi bahwa ada kebohongan ilmiah di dalam karya-karya tulis itu, sebagai intelektual harus kita terus mempertanyakan ya. Tapi kalau misalnya ada 1-2 kitab atau apalagi banyak kitab yang menyebutkan tentang hal yang sama, saya kira memang harus diakui bahwa tokoh-tokoh yang disebut itu adalah yang benar. Artinya persaksian sejarah, artinya bukan hanya satu orang. Kalau hanya satu orang yang menyaksikan bahwa ada keberadaan seseorang pada tempo atau pada zaman tertentu, lalu hanya satu orang saja yang menyebutkan itu, maka tentu secara ilmiah atau sejarah ya belum bisa dikonfirmasi, kecuali kalau kemudian ada banyak referensi lain yang menyebutkan hal yang sama, ya itu mungkin bisa kita akui ya. Dan saya kira mudah-mudahan ya setelah ini Kiai Haji Imaduddin Utsman memberikan jawaban atas tanggapan Gus Rumail ini. Sebab bagi kita yang mengikuti wacana ini tentu ingin mengetahui secara pasti ya, sebetulnya perdebatan ilmiah terkait dengan nasab Alawi ini, apalagi sudah menjurus kepada pembatalan nasab Alawi ini oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Bahkan beliau sudah menyatakan bahwa sejumlah tokoh-tokoh ini adalah fiktif. Maka bukti-bukti seperti ini yang itu sangat penting ya. Dan nanti kita akan dengar dari Kiai Haji Imaduddin Utsman bagaimana argumentasinya tentang hal ini ya. Dan tentu saja
publik lah yang akan menilai ya, siapa yang lebih akurat ya hasil penelitiannya, kajiannya. Tidak hanya berbasis teks ya, tetapi juga ada logika-logika sejarah yang harus difahami ya. Walaupun misalnya teksnya berbunyi seperti ini, tapi nggak logis ya nggak bisa diterima gitu. Walaupun logis tetapi bukti sejarahnya nggak ada juga nggak bisa diterima, sama saja ya. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya pagi ini. Segera kita ngobrol-ngobrol untuk mengisi konten. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang belum membaca tulisan ini. Silakan kalian berkunjung ke channelnya Gus Rumail pamitnya ngantor. Sekali lagi terima kasih. Wallahu a'lam bishawab, ilaihi marja' wal ma'ab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.